Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Daniel Chandra Kurnia, NIM 18. Lalu yang kedua ada Bahrul Ulum Japar, NIM 19. Lalu yang ketiga ada saya sendiri, Dika Nurdiansyah, NIM 23. Lalu yang keempat ada Olivia Natasha, NIM 33. Dan yang terakhir ada Alaraji Busrian, NIM 35. Lalu di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu mengenai apa itu BPJS. Lalu poin kedua mengenai manfaat dari BPJS. Dan poin ketiga mengenai kelebihan dan kekurangan dari BPJS. Dan yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis BPJS. Nah, langsung saja kepada poin yang pertama yaitu mengenai apa itu BPJS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu BPJS. Nah, jadi BPJS adalah sebuah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jadi pada dasarnya tujuan dari pembentukan BPJS ini adalah sebagai badan yang nantinya mampu menyelenggarakan jaminan sosial baik secara kesehatan maupun ketenagakerjaan, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya Raji akan sedikit menjelaskan perihal manfaat BPJS. Nah, yang di pertama ini ada semua penyakit di tangan BPJS Kesehatan. Nah, kenapa? Tapi saya ingin jelasin poin-poin pentingnya dulu. Yang pertama ada pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nah, ini di BPJS ini dapetin pelayanan kesehatan per orang. Nah, ini bisa berupa rawat inap. Terus juga tingkat pertama ini diselenggarakan oleh fasilitas kesehatannya. Nah, juga poin-poin apa aja sih yang didapat di tingkat pertama ini? Ada administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. Juga ada pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai kebutuhan medis, rawat inap. Nah, yang tingkat kedua ada pelayanan kesehatan rujukan. Nah, ini tingkat lanjutan sebenarnya dari tingkat pertama itu. Ini klinik spesialis, yaitu rumah sakit umum atau rumah sakit khusus. Nah, di sini ada upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialis gitu, ada spesialis. Fasilitasnya juga meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dengan sedikit rincian seperti pelayanan alat kesehatan implan, juga rehabilitasi, terus juga ada forensik. Nah, lalu ada di poin kedua itu BPJS dapat menanggung tanpa melihat kondisi sebelumnya. Poin ketiga maksud saya. Nah, lalu ada di tingkat keempat, yaitu poin keempat ada premi tergolong murah. Kenapa? Karena ya di BPJS sendiri semua pelayanan ditanggung bersama. Maksudnya bersama di sini premi ini karena meliputi mencakup Indonesia gitu. BPJS kan secara program layanan masyarakat Indonesia. Terus juga BPJS sendiri berani berikan jaminan seumur hidup karena ini tingkat nasional, tingkat kesehatan nasional. Semua dipegang oleh BPJS yang untuk negerinya. Dan pembayaran juga sangat mudah. Nah, sedikit dari saya tentang manfaat BPJS. Sebenarnya masih banyak poin-poin pentingnya. Mungkin semua kawan-kawan sendiri juga hampir sudah tahu gitu manfaat BPJS sendiri, daripada kita ditanggung sendiri gitu untuk pembayaran dan juga administrasi segala macamnya oleh
sendiri dengan pihak swasta gitu. Sekian dan lanjut. Baik, selanjutnya tentang kelebihan dari BPJS. Yang pertama itu murah. Kelebihan pertama dari BPJS Kesehatan adalah biaya atau iuran yang murah meriah. Meskipun murah, layanan yang bisa didapat peserta dianggap tidak murahan. Biaya atau iuran pada BPJS Kesehatan ini memang terbilang murah. Yang kedua, tanpa medical check up. Apabila Anda mendaftar pada asuransi kesehatan swasta, maka Anda akan dikenai medical check up terlebih dahulu. Dan bila Anda terkena penyakit kritis dan sudah berumur di atas 40 tahun, maka premi Anda akan menjadi semakin mahal. Kemudian yang ketiga ada dijamin seumur hidup. Sepertinya hanya BPJS yang berani menanggung proteksi peserta hingga seumur hidup. Dalam pengamatan sejauh ini, diketahui asuransi swasta hanya bisa melindungi pesertanya maksimal pada usia 100 tahun. Itu pun belum ada orang yang memberikan testimoni atau kabar ada asuransi yang berani menanggung hingga 100 tahun tersebut. Yang keempat, tidak ada pengecualian. Kelebihan BPJS Kesehatan adalah tidak adanya pengecualian. Dalam pendaftaran asuransi swasta, seseorang yang sudah terkena penyakit kronis memang bisa saja akan mengalami penolakan. Kemudian yang terakhir, perubahan data bisa dilakukan online. Memang sebelumnya jika peserta BPJS Kesehatan ingin melakukan perubahan data, harus datang ke kantor cabang atau pusat. Namun mengingat semakin hari semakin membludaknya peserta BPJS Kesehatan yang mengantri, pemerintah langsung mengatasinya dengan membuka perubahan data secara online. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari BPJS itu ada 3. Yang pertama itu metode berjenjang, yang dimana ketika darurat atau kondisi apapun itu, si pasien harus melakukan vaskes yang pertama dulu gitu. Nah, yang untuk yang kedua itu hanya bisa di Indonesia, yang dimana si pasien harus mengklaim BPJS itu hanya di daerah-daerah Indonesia saja, nggak bisa di luar Indonesia, ataupun hanya bisa di daerah-daerah atau di rumah sakit yang sudah bisa mengklaim asuransi BPJS tersebut. Nah, untuk yang ketiga kekurangannya yaitu ada antriannya yang cukup panjang, yang dimana karena mayoritas masyarakat Indonesia itu menggunakan BPJS, itu menyebabkan banyaknya antrian yang panjang, sehingga ketika pendaftaran ataupun ketika akan mendaftarkan namanya itu akan panjang pendaftarannya. Selanjutnya saya Olivia Natasha akan menjelaskan tentang jenis-jenis BPJS menurut pasal 5 UU nomor 24 tahun 2011. Nah, di sini pemerintah membentuk menjadi 2 jenis BPJS. Yang pertama ada BPJS Kesehatan dan yang kedua ada BPJS Ketenagakerjaan. Di BPJS Kesehatan itu ada pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan rawat inap. Sementara di BPJS Ketenagakerjaan ada program jaminan kecelakaan, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian. Nah, di sini sebenarnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda, tetapi tidak jarang masyarakat memandang bahwa keduanya adalah sama. Yang pertama di sini ada BPJS Kesehatan. Itu merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan (Askes) yang tugasnya itu memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri merupakan transformasi dari PT Jam Sostek, yaitu tugasnya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun yang non-formal. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyajian materi serta tutur kata dari kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
Lalu kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.